channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Apakah kita mau Tuhan ubahkan menjadi manusia baru yang betul-betul ada dalam perkenanan Tuhan? Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan buat kita semua. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah transformasi personal, artinya perubahan secara pribadi. Maukah kita diubahkan oleh Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, doanya dia adalah semoga kasihmu makin melimpah, semoga pengetahuanmu semakin melimpah, semoga pengertian pemahamanmu akan kebenaran semakin melimpah. Dan Rasul Paulus berkata, engkau penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi seharusnya kita hari demi hari Tuhan ubahkan. Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus, sehingga hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 6 tadi dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Artinya Allah itu punya sifat Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Tuhan punya sifat kekal artinya tetap. Dan sifat Allah adalah sempurna. Jadi baiklah ketiga sifat Allah itu juga ada dalam hidup kita.
Kita bisa melakukan segala sesuatu dari awal sampai akhir dengan baik. Kita memulai dengan baik, kita mengakhiri pertandingan dengan baik saat kedatangan Kristus yang kedua kali nanti. Oleh sebab itu kita harus mengalami transformasi. Kapankah kita mengalami transformasi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang pertama adalah saat kita mengizinkan Tuhan yang memulainya, Tuhan yang mengerjakan dalam diri kita, seperti dikatakan di firman Tuhan tadi di ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Artinya, izinkan Tuhan yang memulai transformasi dalam hidupmu. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Setiap orang harus mengalami transformasi. Harus mengalami transformasi personal, transformasi perubahan secara pribadi, supaya siap untuk dipakai Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Dan supaya siap dipercayakan oleh Tuhan berkat-berkat yang besar. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kapan kita mengalami transformasi personal? Yang kedua adalah, saudaraku, kalau kita mau hidup dalam doa, maka akan muncul keinsapan, muncul pertobatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir engkau bisa berubah tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, kalau mau berubah, perbanyak jam doamu. Percaya sepenuhnya Tuhan yang akan mengubahkan hidupmu. Jadi orang-orang yang suka berdoa berarti adalah orang-orang yang ingin terus Tuhan ubahkan hidupnya hari demi hari sampai menyerupai Kristus. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapankah kita mengalami transformasi personal? Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Artinya tidak sekedar berdoa, tapi kita punya jam-jam doa, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Mungkin kita punya hubungan yang spesial, lebih spesial lagi dengan Tuhan. Mungkin tengah malam jam 12 malam kita punya jam doa yang khusus dengan Tuhan. Atau mungkin pada saat jam-jam 3 atau jam 4 pagi orang belum bangun, kita sudah kusuk berdoa di kaki Tuhan. Kita punya jam-jam spesial berhubungan intim dengan Tuhan, menjalin hubungan kasih mesra dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu pasti tanpa dia sadari dia akan diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang seperti itulah yang akan dipercayakan Tuhan berkat-berkat besar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita mengalami transformasi personal? Kalau kita izinkan Tuhan yang memulai perubahan itu di dalam hidup kita. Dan yang kedua, kalau kita adalah orang-orang yang suka berdoa. Dan yang ketiga adalah kalau kita punya hubungan yang lebih dekat, lebih spesial dengan Tuhan dibanding orang lain. Artinya kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita punya jam-jam yang khusus bersama dengan Tuhan di dalam doa, dalam setiap pergumulan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja yang harus diubahkan, dimurnikan dalam hidup kita? Ada 5, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari simak firman Tuhan ini. Ada 5 hal yang harus dimurnikan dalam hidup kita dalam transformasi personal. Yang pertama adalah kehidupan hati yang keras. Ada banyak orang kalau untuk belajar firman Tuhan dia siap, tapi berubah dia tidak siap. Ada banyak orang kalau pelayanan dia menggebu-gebu luar biasa semangat, tapi untuk berubah dia tidak siap. Terkadang Tuhan izinkan dia mengalami satu persoalan demi untuk mengubahkan hatinya yang keras. Atau terkadang diizinkan oleh Tuhan untuk orang tersebut mungkin ditegur seseorang supaya dia bertobat, berubah, tapi dia tidak siap untuk ditegur, tidak siap dikoreksi, tidak siap untuk dinasehati. Dia mengeraskan hati, padahal dia mungkin sudah pelayanan, padahal mungkin dia tahu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu mengalami transformasi dalam diri kita. Perlu diubahkan, yaitu hati kita yang keras, supaya Yesus mau tinggal di dalam hidup kita, mau tinggal di hati kita, supaya Roh Kudus mau tinggal di dalam hati setiap kita. Hati kita harus diubahkan. Izinkan Roh Kudus yang mengerjakannya untuk mengubahkan hatimu yang keras. Hati yang keras kalau diubahkan, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan menghasilkan hati yang lembut, siap dikoreksi, siap ditegur, siap untuk dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar.
Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu dimurnikan dari diri kita adalah emosi. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan dikatakan di Roma 10 ayat 2, aku tahu memang engkau giat di dalam Tuhan, tetapi engkau punya semangat, yaitu semangat tanpa pengertian. Ada banyak orang punya semangat, emosinya meluap-luap kalau memuji Tuhan, emosinya meluap-luap kalau melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi itu hanya sesaat. Satu ketika nanti dia ada clash dengan teman pelayanan, dia langsung mundur, dia langsung ciut. Satu ketika dia punya masalah, dia langsung lupa kalau dia adalah seorang anak Tuhan. Karena saudaraku, emosinya ketika memuji Tuhan itu hanya emosi sesaat. Emosi dalam pelayanan itu hanya emosi sesaat. Semangat yang tidak permanen. Demikian juga dalam hal yang lain saudaraku, emosi dalam bentuk negatif, yaitu ketika marah tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, ini yang Tuhan mau harus diubahkan. Mengapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Agar pelayanan kita, kalau kita pelayanan di ladang Tuhan, lahir dari iman. Supaya hidup kita merasakan kehadiran Tuhan. Supaya kita sendiri pun nyaman dengan sifat karakter kita. Oleh sebab itu emosi kita harus diubahkan menjadi emosi yang terkontrol, semangat yang dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga ketika kita ibadah, ketika kita pelayanan, kita semangat, dan dalam kehidupan sehari-hari pun kita semangat mengiringi Yesus. Demikian juga tidak ada emosi-emosi yang negatif dalam diri kita. Ketika kita marah, kita tidak membuat diri kita jatuh di dalam dosa, karena Roh Kudus yang mengontrol emosi kita, sehingga dengan begitu perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu dimurnikan dalam hidup kita adalah motivasi kita. Kita harus memiliki motivasi yang benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Motivasi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apapun yang kita lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu motivasi kita harus dimurnikan, supaya perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang keempat saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus dimurnikan dalam hidup kita adalah kesombongan kita. Yang dimaksud di sini kesombongan bukan kesombongan secara duniawi, tapi kesombongan rohani. Ada banyak umat Tuhan tidak menyadari bahwa dia ada dalam kehidupan yang sombong, yaitu kesombongan rohani karena merasa dia sudah senior dalam pelayanan. Terkadang menyepelekan anak-anak Tuhan yang lain yang ambil bagian dalam pelayanan. Ini namanya kesombongan pribadi. Ini namanya kesombongan rohani, dan ini sangat berbahaya. Ini harus dimurnikan. Karena kesombongan dalam bentuk apapun adalah dosa, adalah tidak benar. Oleh sebab itu harus dimurnikan sehingga kesombongan itu hilang. Yang muncul adalah sikap rendah hati. Dan yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kelima, yang perlu dimurnikan dalam diri kita adalah keinginan sendiri. Keinginan kita harus dimurnikan supaya yang muncul adalah keinginan, yaitu kehendak Allah. Kita jangan memaksakan diri untuk sesuatu hal, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita biar berkata, biarlah jadi sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Amin saudaraku. Jadi itu harus dimurnikan dalam hidup kita untuk mengalami transformasi personal. Harus dimurnikan kehidupan hati kita yang keras. Harus dimurnikan emosi kita. Motivasi kita juga harus dimurnikan. Kesombongan rohani kita harus dihilangkan. Dan juga keinginan sendiri dimurnikan. Sehingga yang muncul adalah kehendak Tuhan. Dengan begitu kita mengalami transformasi personal, yaitu perubahan pribadi yang hari ke hari sampai Yesus datang kedua kali, menyerupai Kristus, sehingga hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, dan aku akan percayakan engkau berkat-berkat besar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mau dipercaya Tuhan berkat besar, kalau mau dipercaya Tuhan pelayanan yang lebih besar juga, engkau harus berikan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya channel kami semakin berkembang dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan di tempat ini, di Bukit Tompak, Piungan, Bantul, DIY, Yogyakarta. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan. Dan saat ini kita sedang memuji Tuhan di tempat ini, di tempat wisata Bukit Tompak, Piungan, Bantul, DIY. Dari tempat ini saya akan bagikan firman Tuhan buat kita. Kita buka dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan buat kita semua dengan judul berikut, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan ini,
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bukankah Tuhan baik? Bukankah selayaknya kita beribadah kepadanya? Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan engkau beribadah kepada Tuhan dengan kekudusan datang di hadapan Tuhan. Persembahkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan hati kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang fokus kepada Tuhan, bukan ibadah yang overacting, tapi ibadah yang betul-betul kudus dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti dikatakan di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 dikatakan, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Berarti Tuhan mau kita mempersembahkan ibadah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan dengan cara-cara yang aneh-aneh, bukan dengan metode model ibadah dengan penyembahan-penyembahan yang sesuka hati kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan ibadah yang kudus, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan dengan cara-cara penyembahan yang kita buat sendiri, yang membuat hati kita senang, tetapi yang belum tentu Tuhan senang. Jadi persembahkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan di firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau hidupmu dari lubang kubur. Dan Dia yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memuaskan hasrat kita. Apakah balasan kita kepada Tuhan? Yaitu dengan memberikan persembahan yang memuaskan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, persembahkanlah persembahan di hadapan Tuhan, yaitu persembahan dalam dua hal. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahkan ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup persembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ibadah yang kudus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan adalah ibadah yang betul-betul hidup, semarak. Hati kita, suasana hati kita hidup. Kita mempersembahkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang betul hati kita tulus datang di hadapan Tuhan, sehingga suasana hati kita hidup memberikan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga suasana di dalam tempat kita beribadah, suasana yang hidup semarak penuh dengan sukacita, mempersembahkan pujian, penyembahan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah ibadah yang kudus, ibadah yang fokus kepada Tuhan, bukan dengan hati dan pikiran yang terpecah belah kemana-mana, tetapi hati pikiran kita fokus kepada Tuhan supaya ibadah kita kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat jarang ditemukan di zaman sekarang ibadah yang betul-betul kudus. Banyak ibadah yang dibumbu-bumbui dengan hal-hal yang negatif, atau kadang mungkin dengan hal-hal yang kelihatannya supaya membuat ibadah itu semarak, dibumbu-bumbui, ditambah-tambahi dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi yang Tuhan mau adalah saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah aku persembahkan ibadahmu yang kudus, betul-betul dipersembahkan untuk Raja di atas segala raja. Tidak perlu memakai bumbu-bumbu seperti masakan bumbu penyedap. Tidak perlu ibadah kita ditambah-tambahi dengan gaya-gaya yang mungkin membuat supaya menarik, supaya orang lain senang. Bukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi dikatakan di firman Tuhan tadi, Yohanes 4 ayat 23-24. Sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya dengan roh kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Kita kusuk datang di hadapan Tuhan, bukan ibadah main-mainan. Dimana sering kita lihat di tempat-tempat ibadah seperti main-mainan. Ketika ibadah sedang berjalan, ada banyak orang yang hilir mudik.
Bahkan ada orang yang mungkin sambil beribadah sambil main HP, sambil beribadah sambil ngobrol. Jadi makna ibadah itu sudah berkurang, bahkan tidak ada makna ibadah itu lagi. Dan bahkan ada banyak orang yang tampil di depan hanya untuk menunjukkan dia punya bakat, punya talenta. Tidak mempersembahkan ibadah itu mengatakan bahwa aku Tuhan tidak ada apa-apanya, tapi inilah aku persembahkan seluruh hidupku untuk memuliakan namamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahkanlah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ibadah yang hidup dan ibadah yang kudus. Sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan, maka engkau akan melihat perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, perkenanan Tuhan ada di dalam ibadahmu, perkenanan Tuhan ada dalam pelayananmu, perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, perkenanan Tuhan ada dalam keluargamu. Maka engkau akan terima semua janji-janji berkat Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah perkenanan Tuhan dengan mempersembahkan ibadah yang hidup dan yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan persembahkanlah ibadah yang hidup dan kudus. Terimalah perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. El Shaddai lebih dari pemenang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang seharusnya yang menjadi prinsip hidup kita, yang menjadi tujuan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan yang sungguh amat memberkati kita hari ini dengan tema orang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sungguh memberkati kita saat ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang benar, orang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita tidak menjadi orang benar, tentunya kita tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang orang benar, yang orang benar adalah menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standar manusia. Terkadang orang menganggap dirinya benar, tapi menurut Tuhan dia tidak benar. Tapi mungkin terkadang orang menganggap dia tidak benar, tetapi Tuhan mengatakan dia benar. Lalu orang yang benar yang bagaimana yang Tuhan maksud lewat firman ini? Mari saudaraku kita baca kembali firman ini. Dikatakan di firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, benang merahnya buat kita firman ini adalah mengenai berjalan. Yang kedua, dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua adalah berdiri. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang ketiga adalah tidak duduk. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal. Yaitu yang pertama adalah berjalan, berdiri, dan duduk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berjalan, kita melewati satu tempat itu hanya sekilas saja, karena kita berjalan. Tapi kalau kita berdiri seperti saya yang saat ini berdiri, saya berdiri di satu tempat. Ketika saya berdiri di satu tempat, saya menikmati tempat itu. Saya menikmati tempat ini. Apalagi kalau saya duduk berlama-lama, apalagi ada teman untuk ngobrol, itu sudah masuk dalam suasana menikmati banget, suasana hadirat Tuhan. Kalau itu memang hadirat Tuhan, menikmati suasana obrolan atau mungkin suasana dalam acara makan-makan. Kalau kita duduk, kita menikmati sekali, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ada perbedaan antara berjalan, berdiri, dan duduk. Maka dikatakan Tuhan di firman Tuhan ini, engkau berbahagia kalau engkau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, engkau tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan engkau tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud di sini berdiri? Mungkin kita menganggap kalau firman ini adalah untuk orang-orang fasik di luar sana yang tidak percaya Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 2 jenis orang fasik. Orang fasik ada 2 jenis. Yang pertama adalah orang fasik yang tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya Yesus. Namun ada juga jenis orang fasik yang kedua, yaitu orang-orang yang percaya Yesus, tapi yang hidupnya tidak benar, tidak sepadan dengan firman Tuhan, tetap disebut orang fasik. Jadi firman ini ditujukan bukan kepada orang yang tidak percaya Yesus, tetapi kepada orang yang percaya Yesus, itu kepada setiap umat Tuhan. Kepada setiap umat dikatakan, hai engkau umatku, engkau akan berbahagia kalau engkau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, hai umatku, engkau akan berbahagia jikalau engkau beribadah kepadaku dengan cara yang benar. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di kalangan umat Tuhan tetap beribadah, tetapi memiliki gaya-gaya keduniawian. Ibadahnya adalah ibadah yang lahiriah, ibadah yang tidak mengandung kekekalan, tidak mengandung ibadah batiniah. Ibadahnya hanya sekadar rutinitas saja. Dan dikatakan di firman Tuhan ini juga, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, jangan persembahkan ibadah yang hanya sekedar mengisi waktu kosong. Ada banyak umat Tuhan beribadah, tetapi tetap melekat sifat-sifat keduniawian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang dianggap fasik di hadapan Tuhan adalah umat Tuhan yang beribadah tetapi tetap melekat sifat-sifat keduniawian. Yang ketiga adalah
Dikatakan di firman Tuhan ini, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi nyatanya umat Tuhan banyak yang masih duduk seperti orang pencemooh. Artinya adalah, saudaraku yang kasih Tuhan, beribadah tetap beribadah, ke gereja tetap ke gereja, tetapi tetap mencintai hal-hal yang keduniawian. Jadi ini yang Tuhan katakan kepada umat Tuhan. Hai umat Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan sampai engkau berjalan, artinya tetap beribadah, tetapi keinginan-keinginan dunia yang ada di dalam dirimu, sehingga engkau persembahkan ibadah yang keduniawian, itu ibadah yang lahiriah. Dan Tuhan mengatakan, hai umat Tuhan, jangan sampai engkau berdiri seperti seorang yang beribadah, tetapi sifat-sifat duniawi masih melekat dalam dirimu. Yang ketiga, Tuhan katakan, hai umat Tuhan, jangan sampai engkau duduk, yaitu beribadah, tetapi engkau lebih mencintai hal-hal yang duniawi daripada mencintai Tuhan, daripada mencintai hal-hal yang rohani. Tapi firman Tuhan ini berkata, lepaskan segala kefasikanmu, jadilah menjadi orang benar, yang benar-benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Yaitu orang benar yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang benar, dia berjalan sambil menabur benih. Artinya sambil berjalan, sambil beribadah, sambil berjuang menyembah Tuhan, sambil berjuang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melakukan aktivitas sehari-hari, sambil dia menabur benih, sambil dia berjuang untuk menunjukkan dirinya bisa jadi berkat bagi orang lain, bisa jadi kesaksian bagi orang lain, bisa jadi suratan Kristus, sehingga tanpa dia sadari gaya hidupnya dia sudah menabur benih-benih rohani yang bisa ditiru, diteladani oleh orang lain. Itulah orang benar yang menurut standar Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang benar yang sesuai standar Tuhan adalah orang yang berjalan sambil menghardik iblis. Jadi orang benar kalau dia berjalan, dia menghardik iblis. Artinya dia tidak kompromi dengan dosa. Segala yang berhubungan dengan dosa, semuanya dia tolak. Tidak ada lagi hal-hal yang keduniawian, apalagi yang namanya dosa. Tidak ada lagi yang mendekat, tidak ada lagi yang melekat dalam dirinya. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari dia selalu memakai senjata Allah. Kuasa di dalam nama Yesus ada di dalam dirinya, sehingga dengan kuasa di dalam nama Yesus setiap orang-orang benar mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang benar itu pasti duduk sambil menikmati hadirat Tuhan. Artinya dia setiap hari ada dalam hadirat Tuhan. Hidupnya selalu penuh sukacita, hidupnya selalu bersemangat. Apalagi dalam ibadah dia selalu mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kerinduan dari orang-orang benar yang duduk sambil menikmati hadirat Tuhan. Sekalipun dia ada bersama dengan kolega-koleganya, ada bersama dengan teman-temannya, ada bersama dengan sahabat, keluarga, dengan siapapun, dia tetap ada dalam hadirat Tuhan. Yaitu dengan prinsip, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah banyak kita melihat anak-anak Tuhan, bahkan umat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, ketika di tempat ibadah seperti malaikat, memuji Tuhan kelihatannya sepertinya semangat dan sukacita. Tetapi ketika kembali ke dalam dunia sehari-hari, bahkan ketika bertemu dengan teman-teman, dia sudah lupa kalau dia adalah anak Tuhan. Dia berbaur dengan hal-hal yang duniawi, kompromi dengan dosa, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mungkin di kantor, di tempat kerja, dia tanpa menyadari dia sudah melepaskan atributnya sebagai seorang anak Tuhan. Orang lain korupsi, dia ikut-ikutan korupsi. Orang lain menipu, dia ikut-ikutan menipu. Orang lain berbohong, dia ikut-ikutan berbohong.
Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang benar adalah ketika dia berjalan sambil menabur benih. Ketika dia berdiri menghardik iblis, mengalahkan kuasa tipu melihat iblis. Ketika dia duduk, dia menikmati hadirat Tuhan, karena komitmennya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjuanglah menjadi orang benar yang selalu berjalan menabur benih, dan yang selalu berdiri menghardik iblis, menghancurkan setiap tipu muslihat iblis dan menjadi pemenang. Dan yang duduk selalu menikmati hadirat Tuhan sambil berkata kepada Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Berjuanglah jadi orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke guys, buat kalian yang baru pertama kali datang channel saya, jangan lupa subscribe, like, klik lonceng dan komennya ya. Terima kasih. El Shaddai, lebih dari pemenang. Buat kalian yang baru pertama kali datang channel kami, jangan lupa bantu channel kami ya dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan sangat memberkati kita semua. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan, mengangkat satu pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai
dan damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan tema, kita baca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita, bagi engkau saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada Alkitab di dekatmu, raih Alkitabmu, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini dari awal berbicara tentang kasih. Dan judul perikopnya saja adalah hukum yang terutama. Jadi hukum yang terutama adalah hukum kasih. Itu sebabnya tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah kasih yang membawa damai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus kalau berbicara penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa, sehingga setiap orang yang mencoba-coba menguji Yesus, bahkan mencari-cari kelemahannya, mereka pasti dibungkamkan oleh setiap jawaban-jawaban yang Yesus berikan. Mengapa mereka bungkam, saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena apapun yang dikatakan Yesus, intinya selalu kasih. Kasih yang bukan hanya sekedar teori, tetapi kasih yang betul-betul terbukti. Dan di sini dikatakan di firman Tuhan ini, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Lagi-lagi mereka mencobai Yesus mengenai sesuatu hal yang terpenting dalam menjalani iman dalam keagamaan. Orang tersebut bertanya kepada Yesus, dikatakan di firman Tuhan ini di ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab, yang terutama adalah kasih. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah kasih. Yang keempat adalah kasih. Yang kelima adalah kasih. Jadi keseluruhannya adalah kasih. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesus berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua adalah, dikatakan di firman Tuhan ini, yang sama dengan itu hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, terlihat dari firman ini, kalau memakai pengertian secara hurufiah, seolah-olah ada kelas-kelasnya. Kelas yang pertama mengasihi Tuhan Allah, kelas yang kedua mengasihi sesama, seakan-akan seperti itu. Tapi tahukah kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 39 ini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti levelnya sama, pemahamannya sama, maksudnya sama, nilainya juga harus sama. Dikatakan di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di kalangan kita umat Tuhan terkadang terlampau maju, ingin segera melangkah keluar untuk membuktikan kasihnya di luar sana, sementara dirinya sendiri dia tidak kasihi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti firman yang berlalu-lalu yang pernah saya sampaikan, bagaimana hal yang paling utama, yang paling penting adalah kita mengalami transformasi secara pribadi. Kita mengalami perubahan di dalam diri kita. Kita bisa naik level iman, naik level kerohanian
bertumbuh di dalam Kristus sebagai tanda bahwa kita mengasihi diri kita. Jadi hidup kita kalau sudah benar, kerohanian kita sudah benar, bahwa hidup kita ini sudah pantas menjadi berkat bagi banyak orang, baru dikatakan kita hidup di dalam kasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati, dan juga dengan segenap jiwamu, bukan setengah tapi segenap, dan juga segenap akal budimu. Artinya dari seluruh kehidupanmu ini, dari segala unsur, engkau harus membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya? Kasihi dirimu sendiri. Buktikan bahwa kasih Allah ada dalam dirimu. Engkau mengalami pertumbuhan rohani. Hidupmu berkenan di hati Tuhan, sehingga hidupmu siap untuk membuktikan pada level berikutnya, yaitu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kalau engkau bisa mampu melakukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka engkau akan merasakan satu kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dinilai dari apapun. Ada kenikmatan yang mendatangkan damai sejahtera di hati. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terlampau maju, melangkah keluar, membuktikan bahwa engkau mengasihi sesama. Engkau mungkin bisa melakukan kegiatan sosial membantu orang-orang di luar sana, tapi ketahuilah saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau bantu dirimu sendiri dulu. Coba engkau melihat dirimu, berkaca kepada firman Tuhan, lihat apakah engkau sudah melakukan firman atau belum. Lakukan firman Tuhan, engkau harus naik level, kerohanianmu harus naik level sebagai tanda engkau mengasihi dirimu. Karena tadi Tuhan mengatakan, engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu hukum yang utama dan yang pertama. Tetapi ada hukum yang kedua, yaitu mengasihi diri sendiri, yang maknanya sama dengan hukum yang pertama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau melakukan hukum yang pertama, engkau harus juga melakukan hukum yang kedua, itu mengasihi dirimu sendiri dengan cara berjuanglah supaya dirimu mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari sampai menyerupai Kristus. Dengan begitu engkau akan melangkah melakukan hukum berikutnya, yaitu hukum yang ketiga. Bila dijabarkan ini menjadi 3 hukum, hukum yang ketiga itu engkau bisa mengasihi sesama. Engkau bisa jadi berkat bagi sesama. Engkau bisa jadi teladan bagi sesama. Engkau jadi berkat bagi sesama. Engkau jadi suratan Kristus bagi sesama. Sehingga ketika orang lain melihat engkau, seolah-olah dia melihat Yesus ada di dalam dirimu. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, bantuanmu terhadap sesama, baik itu mungkin di hari-hari sekarang ini engkau membantu lewat sembako, sembakomu jadi berarti. Baik itu bantuan uang yang kau berikan kepada sesama, itu jadi berarti. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Engkau memberi karena engkau tahu bagaimana cara memberi, karena engkau sudah mengerti firman Tuhan, karena engkau sudah bertumbuh secara rohani. Dan ketika engkau memberi, engkau memberinya karena landasan kasih, karena engkau sudah mengasihi Tuhan Allah dan engkau mengasihi dirimu. Sehingga tinggal engkau mempraktekkan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu. Ketika engkau merasa dirimu lapar, engkau tahu bagaimana cara mengasihi orang lapar. Ketika engkau melihat orang lain yang kerohaniannya mungkin tidak benar, engkau bisa menarik ke dirimu sendiri ketika engkau dulu hidup di dalam dosa. Sehingga dengan begitu ada keterbebanan di hatimu untuk membawa orang itu datang di kaki Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihi dirimu sendiri dengan berjuang bertumbuh secara iman, semakin hari menyerupai Kristus. Dan setelah itu praktekkanlah kasihmu terhadap sesama, maka engkau akan merasakan damai sukacita di hatimu. Jadi kasih itu akan membuat engkau damai. Kasih itu akan membuat engkau sukacita. Kasih itu akan membuat engkau menatap ke depan dengan penuh harapan, dengan penuh kepastian bahwa Yesus betul-betul berkenan atas hidupmu, dan jaminan kerajaan surga betul-betul sudah ada di tanganmu, karena kasih Allah sudah engkau lakukan dan sudah ada dalam hidupmu dan sudah kau praktekkan. Maka engkau akan berkata, kasih dari surga memenuhi hati ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus
Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.